Hari-hari kita ini kalau hanya isi dengan percabulan, kita orang yang paling sesat di dunia ini. Harusnya demi nama Tuhan, setelah pemberitaan firman ini, yang cabul, yang dengar firman ini, bertobatlah. Berhenti. Dulu jauh-jauh hari ketika Yesus belum datang, kalimatnya begini, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Waktu Yesus datang, mulai dari pemberitaan, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, semua kata-kata celakalah diganti. Jangan takut. Jangan takut. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Kristus. Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi seranglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Kita mulai dari hal-hal lama dulu. Pertanyaan begini, anak-anak sekolah banyak. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, tidak ke atas? Kenapa coba? Anak sekolah jawab, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena gaya gravitasi. Itu kalau sekolah jawab begitu 100. Tapi ada jawaban lain yang lebih menolong kita memahami betapa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah? Karena yang makan ada duduk di bawah. Ya betul. Tuhan menciptakan dunia itu sangat detail, dan manusia diciptakan di bagian paling terakhir. Supaya apa? Supaya manusia tinggal menikmati semua yang Tuhan buat. Nah, saudara bayangkan kalau waktu itu Tuhan lupa cipta gaya gravitasi, semua jatuh ke atas. Saudara, tidak ada yang gemuk. Semua pasti selesai itu.
Terus saudara lihat apa yang saya bilang, Tuhan begitu mengingat umatnya. Jauh sebelum hari ini, ketika dunia diciptakan, Tuhan sudah mengingat umatnya. Pertanyaan seriusnya adalah, kita ingat Tuhan atau tidak? Tuhan ingat kita, tapi kita ingat Tuhan atau tidak? Saya mau tanya saudara, saudara ingat Tuhan? Omong, ingat atau tidak? Baik. Nanti kita renungkan dulu bagian-bagian ini. Saudara, saya setiap kali baca bagian ini, pertama Petrus pasal 4 ayat 7a, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya suka mulai dari pertanyaan ini. 2 minggu itu cepat kok lama? 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Kalau orang pacaran hanya 2 minggu cepat kok lama? Cepat. Tapi kalau orang tahan lapar 2 minggu cepat kok lama? Jadi yang benar 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kamu mulai sudah. Alkitab ini tebal begini, tapi kalau setiap hari kita baca 4 pasal, 5 pasal, 4 pasal, 5 pasal, cukup 4 bulan kita baca selesai Alkitab. Cukup 4 bulan. Pertanyaannya, 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kalau orang punya hidup hanya 4 bulan, cepat kok lama? Lama kok cepat? Tapi kalau orang tahan, orang perut sakit 4 bulan, cepat kok lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Apa yang saya bilang saudara? Semua itu tergantung. 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun seumur hidupmu, kalau ada cinta di situ, ada perhatian di situ, ada kasih sayang di situ, ada sukacita, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Amin. Tapi kalau 4 bulan hanya diisi dengan muka marah, diisi dengan kejahatan, 4 bulan hanya ada iri hati, saya yakin kita punya hidup terasa terlalu lama. Kalau begitu, mau hidup ini berarti isilah dengan hal-hal yang baik. Terlalu cepat ini. Seorang sahabat menulis sudah begini, hidup manusia itu kurang lebih 70 tahun. Kalau setiap 10 tahun sama dengan 1 hari, kalau setiap 10 tahun sama dengan 1 hari, maka 70 tahun itu hanya kurang lebih 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Hari Senin itu umur 0 sampai 10 tahun. Ada yang hari Senin di sini? Ada. Yang kecil-kecil loh itu Senin. Yang itu loh Senin. Hari Selasa itu umur 11 sampai 20 tahun. Ada yang Selasa di sini? Boleh angkat tangan. Ingat, Selasa. Hari Rabu itu umur 21 sampai 30. Yang hari Rabu coba angkat tangan. Rabu. Ingat, Surabu. Tidak lama itu, tidak lama. Hari Kamis itu umur 31 sampai 40. Ada yang Kamis? Saya jujur, saya Kamis malam ini. 40 ini. Hari Jumat itu umur 41 sampai 50. Ada yang sejumat di sini? Ada. Ingat, Jumat. Jumat, sedikit lain, tidak lama. Hari Sabtu umur 51 sampai 60. Ada yang semalam minggu di sini? Saya tidak berani ngomong gitu. Hari Minggu itu umur 61 sampai 70. Ada yang sehari Minggu di sini? Bab sondon di Minggu saya tidak berani ngomong. Pak Pendeta, lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Itu tiket sudah di tangan. Pesawat yang delay itu, tiket sudah di tangan. Tapi kalau saya bilang tiket sudah di tangan, yang hari Selasa, hari Rabu dong, jangan senang dulu, jangan senang dulu. Belum tentu semua yang hari Selasa bisa sampai hari Minggu, belum tentu. Ada kemungkinan Kamis pagi. Oh, siapa tahu di hidup ini? Tidak ada yang tahu. Yang hari Rabu jangan senang dulu, yang hari Rabu jangan senang dulu. Karena belum tentu semua yang hari Rabu itu bisa sampai hari Minggu, belum tentu. Ada kemungkinan Jumat pagi.
Waktu kita sudah terlalu sedikit itu. Saudara, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya hari Rabu Bapak, tapi saya pemuka hari Minggu. Tidak apa-apa lah. Itu pengakuan pribadi, saya tidak usah diganggu. Nah baik saudara, lalu untuk semua itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pembacaan dari tema ini menarik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ditulis kurang lebih awal-awal abad pertama. Tapi kok sampai ini hari kok belum selesai juga. Sudah bikin lama ini. Lalu apa maksudnya? Alkitab itu coba untuk menggunakan dua istilah ini, Kronos dan Kairos. Setiap kali mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, orang punya perhatian hanya tertuju kepada dunia kiamat. Orang punya pikiran hanya tertuju kepada kapan dunia ini berakhir, nanti dia masuk surga atau tidak. Orang punya pikiran hanya tertuju di situ. Tidak sekedar itu. Dalam Alkitab soal waktu, ada yang disebut dengan Kronos. Kronos itu semacam rutinitas saja. Bangun pagi, hidup pagi, siang, malam, tidur, ulang, besok pagi bangun. Tapi yang kedua berkaitan dengan Kairos. Itu soal dengan hal-hal yang tidak mungkin lagi berulang kembali. Satu kali. Mati itu dua kali, sekali. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita ketemu dia, besok kita ketemu dia. Berbeda dia puisi. Hal-hal yang satu kali itu yang isi dengan baik. Kalau hidup ini hanya satu kali, isilah dengan baik. Karena itu sekarang, bagaimana menanggapi tema ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya ajak saudara untuk memperhatikan bagian teks ini. Saudara, dia hanya mau kasih tahu kita untuk isi hidup yang tinggal sedikit ini. Hanya 3 hal yang dia ingin kasih tahu. Pertama, matikan. Matikan apa? Sebentar baru kita belajar. Yang kedua, buang. Dan yang ketiga, pakai. Sama-sama ucap. 1, 2, 3. Pertama apa? Matikan. Kedua apa? Buang. Yang ketiga apa? Pakai. Kita mulai satu-satu. Saya kira teks ini sangat jelas. Harus tidak usah khotbah justru mengerti. Tapi biarkanlah saya berkhotbah. Apa yang harus dimatikan? Yang pertama, yang harus dimatikan adalah percabulan. Yang harus dimatikan itu apa? Coba angkat tangan yang biasa cabul. Di sini tidak ada. Oh, itu terlalu. Hari-hari kita ini kalau hanya isi dengan percabulan, kita orang yang paling sesat di dunia ini. Harusnya demi nama Tuhan, setelah pemberitaan firman ini, yang cabul, yang dengar firman ini, bertobatlah. Berhenti. Hidup ini tidak disiapkan untuk cabul saja. Kosong kira hidup itu cabul saja. Saya tanya anak adik asasi dong, boleh tidur dengan perempuan ku tidak? Boleh ku tidak? Boleh ku tidak? Laki-laki tidur dengan perempuan boleh ku tidak? Omo, boleh ku tidak? Boleh, asal dia istrimu yang sah. Tidur tidak bangun-bangun pun tidak jadi masalah. Tapi anak muda dong sekarang ini pacaran saja. Cuma angkat tangan yang biasa begitu. Malam minggu ada yang angkat tangan. Lalu jujur sekali. Sebentar kita doakan ya, sebentar kita doakan. Tidak apa-apa. Saudara, besok libur atau malam minggu coba saudara jalan dari Teddy sampai ke Rasiana. Ini anak dong pacaran, saya heran. Dong ada pakai celana apa? Itu celana saya lebih suka sebut dengan celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, kira-kira dia mungkin pakai dipu adik punya, atau mungkin dia pakai yang waktu SD dulu, atau mungkin dia orang susah yang hanya bisa beli yang sepotong saja. Kita tidak tahu ya. Tapi su pakai pakaian di situ berdong sembunyi di dalam lubang gua itu. Saudara, omong apa?
Di dalam lubang goa itu ngomong apa? Rahasia negara apa yang terlalu penting sampai ngomong harus di dalam lubang goa itu? Kira-kira kalau di dalam lubang goa dengan pakaian begitu memuliakan Tuhan kok tidak? Kamu tahu dari ada yang begitu di sini? Ada. Jambat tunjuk kau. Habis kita doakan saja. Yang kedua, jadi menurut Paulus ini harus dimatikan. Harus matikan. Bukan gunting. Matikan. Kedua, matikanlah kenajisan. Matikanlah kenajisan. Ini juga masih berkaitan dengan kekudusan hidup soal pernikahan. Matikan. Anak-anak yang belum nikah coba angkat tangan. Kasihan atau apa maksudnya berproses dulu Adik-adik, saya ingin kasih tahu saudara, Alkitab mencatat begini supaya kamu tidak masuk di dalam kenajisan ini. Untuk menjaga kesucian hidupmu ada 3 tahap yang harus engkau lewati sampai kepada pernikahan. Satu, Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Untuk masuk dalam pernikahanmu, tahap yang paling pertama ialah meninggalkan orang tua. Apa? Kenapa harus tinggalkan orang tua? Ada 2 alasan. Pertama, meninggalkan orang tua karena umur supas. Umur ini mewakili kita pun kematangan. Kadang-kadang itu tidak mungkin mewakili, tapi sudahlah anggap saya mewakili. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan satu orang, perempuan atau laki-laki, yang kita tidak akan berhenti dan dia berpuluh-puluh tahun. Coba kalau tambah hari tambah cantik baik, tambah hari tambah parah. Mau Anda akan hidup berpuluh-puluh tahun dan dia itu butuh sebuah kematangan emosional untuk menentukan pilihan. Sehingga jangan adik-adik berumur 12 tahun langsung angkat tangan, Bapak, Mama, saya tinggalkan. Mosong kira nikah itu enak. Saya kasih tahu kamu, nikah itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh dia pun madu sudah hilang. Itu tinggal bulan kosong saya itu. Kadang-kadang kita pak kuliah saya tidak suka itu. Kosong pacaran, kosong kira sama dan nikah. Pertama, meninggalkan orang tua karena umur cukup. Tapi yang kedua, berani meninggalkan orang tua karena apa? Karena sudah punya uang. Karena punya uang. Tidak ada orang yang karena dia terlalu sayang, terlalu cinta, dia punya istri, anak, dia cari orang Cina satu terus dia bilang Aci. Kenapa? Aci tahu kok tidak? Tahu apa? Saya terlalu sayang, terlalu cinta, saya punya istri, anak. Kok? Iya. Terus susu setos doa Aci. Tidak bisa. Pakai bayar. Kosong kira modal cinta cukup. Itu pertama. Tahap yang kedua, setelah meninggalkan orang tua baru bersatu. Akan tiba saatnya di mana seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan apa? Bersatu. Bersatu itu ada 3. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Makanya ada ihikenoto, ada terang kampung. Yang kedua, bersatu secara pemerintah karena kita orang Indonesia. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di Kelurahan Fatu Veto ada satu kakak miskin dia pun nama ini. Supaya besok-besok ada pembagian raskin dia juga boleh dapat. Begitu Ibu Lurah. Karena kita orang Indonesia. Yang ketiga, bersatu secara agama. Kenapa? Karena kita orang beragama. Dalam proses bersatu ini tidak ada yang dia pun nama kawin lari. Tidak boleh ada. Ini kaget-kaget dia datang yang ayo lari, model pemalas begitu mau lari. Tahap yang ketiga yang saya omong dalam kaitan ini, meninggalkan orang tua, bersatu. Baru tahap yang ketiga, telanjang. Tahap yang ketiga apa? Meninggalkan orang tua, bersatu, baru apa?
telanjang. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu, karena mereka telah menjadi satu daging. Satu telanjang bagi satu, bukan hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, lusa tidak begitu. Itu hidup dalam kenajisan itu. Jelas kok? Meninggalkan orang tua, bersatu baru. Jangan datang langsung ayo telanjang. Langsung gini barang begitu saja. Matikan anak-anak ngomong semua 1, 2, 3. Matikan. Yang ketiga, matikanlah hawa nafsu. Matikanlah apa? Hawa nafsu harus dimatikan. Manusia ini Tuhan ciptakan dengan satu barang yang dia punya nama nafsu. Kalau ada manusia tidak nafsu itu, itu masalah itu. Tapi kalau tiap hari hanya nafsu, itu tuh masalah itu. Nafsu itu proporsional. Taruh pada tempat yang tepat. Nafsu saja tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau tambah kata hawa. Menjadi apa? Hawa nafsu. Hawa itu artinya udara. Udara itu ada di mana-mana. Jadi kalau hawa nafsu berarti nafsu di mana-mana. Itu yang perlu dimatikan. Amin. Angkat tangan yang biasa nafsu di mana-mana. Bahaya sudah, kalau tidak ada sudah kesudahan segala sesuatu dekati. Matikanlah itu hawa nafsu. Di sini nafsu, di sana nafsu, di mana-mana hatiku nafsu. Itu terlalu itu. Kalau ada yang begitu sebentar kita doakan habis setelah pemberitaan ini harus didoakan. Anda harus diciptaan baru. Yang berikut dia bilang begini, matikanlah nafsu jahat. Hawa nafsu, terus dia bedakan lagi, nafsu jahat juga dimatikan. Apa itu nafsu jahat? Banyak orang diperbudak oleh dia pun nafsu sendiri. Nafsu untuk dapat uang yang banyak membuat dia bekerja tidak sehat. Jual garam sebagus, di atas tinggi sekali pakai tambah, di bawah dia tusuk itu balik itu, baru dia alas pakai balik dari luar. Itu nafsu itu. Berhenti begitu. Ingat, suhari Rabu, muka hari Minggu. Waktu kita terlalu sedikit untuk hidup di situ. Menurut Paulus, ini sama persis dengan keserakahan. Ini sama persis dengan keserakahan. Matikanlah itu. Banyak orang yang nafsu sekali untuk berkuasa, dia diperbudak oleh dia punya nafsu itu, kemudian mengorbankan orang-orang kecil, membuat negara ini menjadi rusak hanya karena dia punya nafsu sedikit itu. Matikan. Jangan nafsu memperbudakmu. Kita yang atur itu nafsu. Jangan nafsu atur kita. Saudara boleh bermimpi untuk jadi apa saja, tapi harus dengan hati nurani yang tulus, supaya nafsu tidak menguasai dirimu. Tidak boleh. Matikanlah. Ini sama dengan penyembahan berhala. Di titik ini saya ingin bilang kepada saudara, ada berhala baru di dalam hidup kita. Berhala kita sekarang adalah nafsu kita. Nafsu untuk banyak hal. Nafsu untuk jadi kaya, nafsu untuk jadi tenar, nafsu untuk segala macam. Mematikan kita untuk hidup dalam kekudusan dan dalam kemuliaan Tuhan Allah. Itu yang perlu dimatikan. Dalam konteks ini saya ingin bilang kepada saudara, matikanlah segala sesuatu dalam dirimu yang membuat engkau ingin melawan kehendak Allah. Matikan. Semua harus dimatikan. Nanti sebentar dia pun cara matikan baru kita omong. Tapi pertama-tama harus diketahui, matikanlah itu semua. Itu pertama yang matikan. Kedua, buang. Ini harus tetap ada, tapi buang. Terus matikan, buang supaya pakai pada saat yang tepat. Pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat jelas sekali. Yang perlu dibuang itu adalah marah. Marah harus dibuang. Manusia itu boleh marah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh.
Marah boleh, tapi marah itu proporsional, ditempatkan pada tempat yang tepat. Marah dia punya sifat, bukan marah dia punya badan. Ayub itu waktu dia luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia punya istri datang marah dia. Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ayub marah dia punya istri. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik saja dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, dia tutup ayat itu dengan kalimat yang menarik. Dia bilang begini, dia suka ngomong habis perempuan, dia punya istri. Engkau bicara seperti perempuan gila, tapi dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah, tapi tidak buat dosa dengan mulutnya. Kenapa? Dia marah, dia punya istri pun sifat, bukan marah dia punya istri pun badan. Kita ini kadang-kadang marah asal marah sah. Harusnya kalau ada orang malas, marah dia pun malas, bukan marah dia pun orang. Supaya atas nama kasih sayang, atas nama cinta, saya menegur kesalahanmu. Sebab untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Marah dia pun malas. Jangan sampai tanggal dia pemalas, dia datang terus lupi mana, sesuka dia lupa muka sama ke ujung meja. Itu marah tidak jelas itu. Marah proporsional. Kalau ada orang buah anak bakalai dan dia pun suami, marah proporsional. Jangan mantu dong maju bilang, itu mama su bilang jangan kawin orang rote. Marah tuh proporsional. Jangan sampai ada orang buat salah terus kita bilang, lo orang mana? Soe, pantas kamu soe itu model begitu. Marah itu betul itu. Di sini ada yang begitu. Buang sebentar kita doakan. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, perjumpaan kita ini bukan sebuah kronos, sebuah rutinitas biasa. Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin kembali. Tidak mungkin. Hanya satu kali terjadi dalam hidup. Dan karena itu harus diisi dengan baik, termasuk hidupmu. Kedua, buanglah dendam. Buanglah apa? Dendam. Ada orang yang kita tidak suka dia di sini. Saya tunjuk. Saudara, kalau pendeta benci sama Kak Adi, yang rugi pendeta atau Kak Adi? Pendeta yang rugi. Kenapa? Setiap kali kalau lihat Kak Adi pemuka, saya punya hati senang, kok tidak? Setiap kali orang bicara tentang Kak Adi pun kebaikan, saya punya hati senang, kok tidak? Setiap kali Kak Adi bilang salam, saya punya hati senang, kok tidak? Kalau saya sayang, saya pun diri, saya tidak boleh mendendam dia. Amin. Jangan simpan dendam di dalam hatimu. Tidak boleh. Dendam itu merugikan engkau. Harusnya engkau membebaskan dirimu dari dendam. Karena engkau tidak boleh mengakhiri hidup ini dengan dendam. Dendam itu akan berubah sebagai kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan itu akan terpancar di wajahmu. Dan saya bilang di mana-mana, ingat, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama ucap. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Korek kawan di sebelahku, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas. Orang dendam saja yang muka muram terus. Muka sudah begitu lebor muram. Cuma muka baik sedikit. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Buanglah dendam. Buang. Tidak menolong engkau. Buang. Kau dendam untuk apa? Kita ini kadang-kadang dendam barang yang tidak penting dalam hidup kita. Orang lain yang main bola di sana, Real Madrid lawan Barcelona, kita yang dendam. Lu siapa? Angkat tangan yang keluarga dari Ronaldo. Dia itu dendam. Itu Rossi dengan Marquez itu tidak kenal kita, tidak kenal. Saudara mau terkenal karena dia tidak kenal.
Anda dendam itu. Lu tunggu minggu depan terus minggu depan Rosi tidak ikut. Lu marah. Lu sapa. Ingat, hari Rabu. Muka hari buang dendam. Ketiga, buanglah geram. Geram itu buang, itu makan gigi. Buang itu geram. Kadang-kadang orang bangga nah kalau orang takut dia. Itu sama kayak kasih tahu ke anak gizi, makan su. Nanti om lewat itu om. Senang nah kalau anak gizi takut, itu kayak bayi ngau. Saya suka tadi Kak Eli bilang, tidak ada orang jago di dunia, tidak ada. Akan tiba waktunya engkau akan turun. Apalagi kalau hari Jumat, baru tato di sebelah sini. Tato kubu-kubu. Muka saku siapa? Buang itu geram. Bayangkan kalau semuka muram lagi, hati panas lagi, dendam lagi, geram lagi. Ini orang bu hidup sama kayak daun pepaya. Tidak akan ada di baik-baiknya. Biasa sah. Hidup ini biasa-biasa sah. Tidak usah selalu bikin diri inti. Biasa sah. Jangan bikin diri bikin jadi pemain cadangan saja. Supaya Anda punya kesempatan sedikit untuk berkomentar. Buanglah kejahatan. Keempat, buanglah kejahatan. Kejahatan itu termasuk pikiran-pikiran yang jahat. Buang. Kenapa? Tiap-tiap kali ini kita diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Akhirnya kita punya pikiran tidak positif. Banyak orang punya pikiran negatif. Saya mau tanya saudara, yang duduk di sini pikiran positif atau negatif? Positif? Yakin? Yakin sekali atau kurang yakin? Ada satu ibu dan satu pak, dan dua bukan suami istri. Dan dua masuk satu kamar, kunci pintu, kas mati lampu. Saudara duduk di sini, terus saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dan dua ada buat apa di situ? Pasti ada yang bilang begini, tahu sendiri yang apa? Tahu apa? Kok saya tidak tahu? Berpikir positif sedikit. Dong ada buat apa di sana? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Biasa yang pikiran jahat dong itu yang bilang, tahu sendiri yang apa? Kira-kira kalau dia bilang tahu sendiri itu pikiran positif atau negatif? Kalau mau tambahlah yang positif. Dong ada buat apa di situ? Minta maaf Pak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dong dua ada berdoa Pak. Mana yang positif? Di sini masih pikiran positif atau negatif? Yakin? Saya ingat saudara, beberapa waktu yang lalu, dulu itu di Kupang, swalayan pertama itu hanya Dutalia. Swalayan pertama hanya. Swalayan hanya Dutalia. Saya pun teman kurus sekali. Dia masuk di situ. Ada ibu satu pakai tali satu. Lihat dia begini, lihat dia. Terus ini ibu panggil, Adi. Malam Adi bisa di rumah kok. Ini ada bilang, Pi buat apa? Pokoknya Adi bisa. Tapi Om tuh malam lembur. Kalau Adi Pi ini sebuah alamat jam 7 pas sampai. Ini sampai jam 7. Tahu. Oke, boleh masuk. Adi, kunci pintu Om baru saja keluar. Tidak apa-apa kok. Biasa kalau dia keluar begini besok pagi baru pulang. Adi mau minum apa? Beta minum kopi tante. Dia bikin kopi satu datang taruh sini. Adi minum tapi habis tolong buka pakaian semua. Ini tante di belakang datang bawa anak kecil satu umur 1 tahun lebih. Ini harus tidak pakai apa-apa. Terus dia bilang begini. Ini tante bilang di anak kecil. Itu. Kalau lu tidak makan lu pembadan ke ini Om. Bepo anak tuh dia suka makan. Beta takut dia kurus, makanya beta bawa Om datang. Tadi saudara pikir apa? Tadi
Jadi pikir positif. Kosong otak itu. Buang buang. Belajarlah berpikir positif. Ini orang dondo supi. Banyak kali kita disesatkan oleh kita pun pikiran. Pikir yang baik sedikit. Ini tak kalau orang bilang tante tali satu, om tidak pulang, pikiran mulai kemana-mana. Sebentar kita doakan. Sembarang saja. Berikut. Buanglah fitnah. Angkat tangan yang suka fitnah. Tidak ada. Saya suka kata-kata ini. Fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah sama sekali. Ya. Lebih baik Anda tidak memfitnah daripada memfitnah. Tapi saudara, menyangkut ini saya baca satu status Facebook dan saya lucu sendiri. Dia bilang begini, kentut yang tidak berbunyi itu lebih kejam daripada membunuh. Kok bisa kentut yang tidak berbunyi lebih kejam dari membunuh? Iya, kenapa? Karena kentut yang tidak berbunyi akan membuat fitnah. Lu toh? Kau lu? Makanya kita kecil-kecil dulu kenal sekali itu bilang ban. Itu untuk apa? Untuk cari tahu. Betul Yang tidak berbunyi akan menimbulkan fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kesimpulannya, kentut yang tidak berbau lebih kejam dari membunuh. Coba angkat tangan yang biasa diam-diam dan menimbulkan fitnah. Mengerikan itu Buang. Berikut. Buanglah kata-kata kotor. Yang tukang memaki coba angkat tangan. Sebentar kita doakan khusus. Buang. Kata-kata kotor tidak boleh ada dalam hidupmu. Ingat, hari apa? Rabu. Muka hari bamaki itu tidak boleh ada. Ini kaget langsung bamaki. Ada pendeta di situ bilang, ampun. Ini hanya di mulut sabapa, di hati tidak. Omong kosong. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hatimu. Saya punya pengertian sendiri tentang bamaki. Definisi bamaki itu begini. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang don diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil umur 1 tahun baru belajar bicara, terus kemudian dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Dia tidak mengerti. Anak umur 1 tahun itu kalau dia mandi habis 1 tahun 2 tahun dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar di jalan begini. Tidak ada masalah toh? Kan dia tidak mengerti, betul tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Dia pun bapak mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemita ada latihan paduan suara begitu, terus waktu keluar ke jalan begini. Oh itu mengerikan itu Berhenti. Yang tukang memaki dong berhenti. Sebentar kita doakan khusus untuk ini. Ingat, suhari, muka hari. Anda tidak boleh mengakhiri hidupmu yang singkat ini dengan mulut-mulut yang kotor. Saya tidak boleh kasih takut saudara bilang nanti mati ulat dong akan kerumun. Itu omong kosong. Tapi menyesal kalau hanya karena kata-kata makianmu yang kau memisahkan dirimu dari kehidupan kekudusan bersama Kristus. Berhenti pamaki. Pamaki le pakai sebut mama. Oh, mama tidak ada, engkau tidak ada. Kadang-kadang dong ngomong mama nih, mama dong tuh melahirkan terlalu setengah mati. Betul kok tidak mama? Ibu-ibu tuh melahirkan tuh baik melahirkan normal maupun melahirkan abnormal.
tetap setengah mati. Suami dong hanya dari luar, saya kok pegang tangan kepala begini, Yesus tolong. Tapi dong tidak tolong juga. Mama yang setengah mati, borinana dong kerja apa amat, berhenti. Sekarang sudah, matikan sudah, buang sudah. Sekarang saya ingin masuk di bagian yang paling penting. Apa yang harus dipakai sekarang? Karena hidup kita terlalu singkat. Sudah buang yang kotor tadi, sudah matikan semua yang berkaitan dengan kenajisan, percabulan dan hawa nafsu. Sekarang dia ingin kasih tahu kepada kita semua yang hidup hari ini, karena segala sesuatu sudah dekat. Kenakanlah yang pertama, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Anda hanya hidup sekali dengan banyak orang yang butuh belas kasihan. Hanya sekali dengan mereka. Kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan sangat berkaitan dengan berbela rasa. Hidup itu ingat orang lain sedikit. Hidup harus ingat orang lain sedikit. Kita ini kadang-kadang mati rasa. Baru beli teh, baru satu putar sampai jam 3 pagi. Orang datang kasih tahu, om, kasih kicit teh sedikit. Kenapa? Bayi satu ada sakit di sebelah. Lu pikir sakit bayi dia ada tambah 2.000 di sebelah teh. Hidup tuh pakai hati sedikit bagaya mamati. Ini anak muda dong juga sama. Dong nih kalau lihat motor, adik-adik dengar. Motor itu orang ciptakan pakai teknologi tingkat tinggi, pabrik. Yang kerja tuh orang-orang yang otak bagus sekali. Betul kok tidak? Tapi kita puan anak dong yang semua mata kuliah ini. Dong reparasi. Akhirnya itu motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah. Setiap kali masuk gang motor bunyi begitu, orang pun doa hanya satu. Apa itu? So mati baik. Bayangkan tuh. Hidup itu bela rasa sedikit. Bela rasa. Itu penting itu. Untuk hidup ini kita pakai dengan baik. Kenapa? Terlalu singkat kita punya hidup. So hari apa? Muka hari apa? Kamu sudah tahu? Tahu udah bikin. Hanya sekedar itu. Kadang-kadang kita mati rasa. Ini anak-anak muda dong nih omong deh orang tua juga. Kayak apa kok? Headset di dompung telinga. Sama kayak nomor lari dari rumah sakit. Ada pakai selang info semua. Bikin diri kayak apa kok? Berhenti. Matikan pakailah belas kasihan. Tapi saudara tahu, belas kasihan ini tambah yang kedua. Pakailah juga kemurahan. Pakailah juga kemurahan, rasa memiliki, mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Tapi ingat bahwa pekerjaan itu tidak gampang. Nanti sebentar kita paling terakhir kita bicara bagaimana melakukan hal ini. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, pakai kemurahan itu tidak gampang. Butuh hal yang lebih. Ibu-ibu paling tahu. Ibu-ibu itu kalau pas mau Natal, terus tiba-tiba ada nenek satu lewat di muka rumah, ada bau jantung pisang. Ibu-ibu dengan hati yang penuh dan berbelas kasihan, ibu-ibu akan bilang, nenek, mari dulu. Di mana? Pasar Oewa. Nenek jual apa? Jantung pisang. Pasti orang tidak ambil lagi. Sudah beta ambil sama nenek, mari. So ambil lagi, terus nenek bilang, ibu bilang, nenek tinggal di mana? Oh, di bawah mata. Nenek pulang di apa? Jalan kaki. Aduh, jangan. Siap gula 2 kilo, beras 5 kilo, minyak goreng, minyak tanah, panggil ojek. Kadang-kadang taksi. Nenek pulang, nenek, pisu dan sukacita, 3 hari kemudian itu nenek datang ulang. Bapak yang lihat. Terus bapak bilang, mama, iya, mama, iya, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang.
Belas kasihan tuh tantangan dulu. Tantangan. Dong waktu lapar tuh dong muka ke sedih sekali. Tapi kalau semakan habis kurang sedih kayak bikin jengkel juga. Kadang-kadang mau tak cek juga. Berikut, kenakanlah kerendahan hati. Kerendahan hati ini poin paling utama dari kerendahan hati ini, supaya biarlah Tuhan itu yang dimuliakan. Jangan biarkan kita pun diri ini dimuliakan, bahkan lebih lagi daripada Tuhan. Tidak boleh. Tuhan harus menjadi inti dari segala sesuatu. Jangan sombong. Rendahkan dirimu. Rendah hati itu penting. Kadang-kadang kita jadikan kita pun diri jadi pusat dari segala sesuatu. Pendeta Yandi itu bertobat kira-kira 8-9 bulan lalu lagi. Saya memahami pertobatan sebagai sesuatu yang Tuhan buka tiap-tiap hari. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya. Saya pimpin kebaktian di Jemaat Koinonia. Habis pimpin duduk bercerita dengan Ibu Pendeta Aleda Salean Sola. Kami dua bercerita, terus Ibu Pendeta bilang begini, Om Yandi, saya sudah 3 kali di Israel. Hebat ya Mak. Terus Bang Tua bilang begini, Om Yandi waktu pertama, dong kasih bilang Pendeta, ini Taman Getsemani. Saya foto di situ. Kasih tahu lah, ini kubur Yesus. Saya foto di situ. Semua tempat dalam perjanjian baru saya foto habis. Waktu pulang, jemaat dia Mama pulang, saya cerita sedikit. Saya coba buka itu foto. Buka itu foto, kasih tunjuk Taman Getsemani, saya pemuka di situ. Kasih tunjuk kubur Yesus, saya pemuka juga di situ. Saya jadi malu Pak Pendeta. Terus saya masih bilang begini, Mama, jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Yesus yang kena tangkap, Mama yang kena tangkap mungkin. Pak Pendeta, saya jadi malu. Pergi kedua ketiga tuh, kalau ini kubur Yesus, saya foto begini supaya saya bercerita. Ceritanya hanya kurang lebih begitu. Tapi waktu pulang di rumah itu, saya rasa terbeban sekali dengan kisah itu. Kenapa? Sebagai pendeta yang tiap hari ada di mana-mana, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, saya rasa diri kayak hebat Saya buat akun Facebook itu ada 2. Saya tidak pernah add orang add saya. Masih ada tunggu ribuan orang lagi. Seolah-olah berteman dengan saya itu sesuatu sekali. Terus setiap kali ada di mana-mana saya mulai tulis, Pendeta Yandi Manowe check in di sini. Lihat orang pulaik pun banyak. Separuh akan bilang, "Woi Pak Pendeta pun jam terbang." Saya kira saya menikmati sekali itu hal. Saya pikir sekarang, siapakah yang kita beritakan? Jangan sampai kita bukan beritakan tentang Tuhan, kita lagi beritakan tentang diri kita sendiri. Kita bukan bawa orang datang kepada Tuhan, tapi justru kita bawa orang datang kepada diri kita. Sekarang kenakanlah kerendahan hati, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan rampas itu kemuliaan Tuhan. Berhenti. Jangan bawa orang datang ke kita, biarkan orang datang kepada Kristus. Di dalam Tuhan kita hilang lenyap. Siapa yang masih berharap kepada Tuhan hilang lenyap di dalam kasih karunia. Tetapi yang tidak lagi berharap kepada Tuhan akan menuntut dari manusia. Akan menuntut pengakuan dari manusia. Akan menuntut supaya diterima. Akan menuntut pujian. Rendahkanlah dirimu. Waktu itu saya berhenti. Karena saya tahu motivasi saya untuk buat ini supaya dapat pengakuan. Terlalu murah kami merampas kemuliaan itu. Kami bawa orang datang kepada diri kami para pendeta. Kami lupa untuk membiarkan orang datang kepada Tuhan. Perhatikan. Apa? Pakailah kerendahan hati. Orang yang tinggi hati itu cenderung akan suka cerita tinggi. Omong tinggi padahal kadang-kadang omong kosong. Kurang itu. Kita kalau pancing di sana, balon buang itu mata kail, balon buang. Ikan dong suka luar, kau bilang om pancing kita.
Saudara bayangkan kalau manusia model begini yang suka cerita tinggi nih, kita gabung dong di satu ruangan ukuran 4x6, baru kas tinggal dong selama 2 minggu, pulang datang dong subaku bunuh habis. Coba angkat tangan yang tukang cerita tinggi. Bosong kalau turun di terminal kota, tanya saya, tanya, wih lu hebat bukan? Kita jual di situ. Hidup tuh berhenti dan cerita tinggi. Hidup biasa saya. Solo somo. Ayam tuh hanya bertelur satu, keliling semua kampung gua ganggu ayam yang lain. Kota berhenti, diam-diam sah. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan digabung jadi. Saya bilang di mana-mana, kami orang NTT, kami yang suami-suami orang NTT ini tidak sampai lemah lembut, kami sampai di lemah saja. Bapak pun maksudnya ketika kami lemah, baru kami mengerti kelembutan. Kita nih kalau sesaki berat, kalau semua mati dulu baru bisa panggil mama bilang, Mama, tolong papa, mama terbaik. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia lagi kuat-kuat, itu dia pun cara panggil dia puisi. Wah, ini kita makan apa? Tidak ada sopan-sopan. Siapa pun suami yang begitu tuh, cuma angkat tangan. Tidak ada, kami suami baik sudah kalau yang begitu. Kenakanlah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu, dengar ini. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Kelemah lembutan itu adalah titik yang paling tengah antara orang yang marah sekali dan orang yang tidak marah sekali. Supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Kelemah lembutan itu bukan kata-kata. Bukan datang dengan lemah lembut ketemu dia pun istri dia, mama sayang, kita 2 ceret. Bukan itu. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Begitu. Saudara, kelemah lembutan kita positif sedikit. Kadang-kadang kita nih terlalu emosional menanggapi segala sesuatu dan itu tidak baik. Berikut, kenakanlah kesabaran. Kenakanlah apa? Sabar. Sabar. Orang bilang kalau orang sabar disayang Tuhan. Tidak sabar masuk penjara. Sabar. Tapi sabar yang dimaksud apa? Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu. Bukan karena dia mau terbang terus pesawat delay 2 jam, lantas delay 2 jam sudah. Yang penting ada HP main-main begini, sudah. Itu bukan yang dimaksud. Kesabaran dalam Alkitab selalu berkaitan dengan tetaplah bersabar sekalipun kamu ada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sekalipun kamu diperlakukan tidak adil, sabarlah. Nasihat dalam kitab suci bilang begini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalimat ini sederhana sekali, tapi saya ingin jelaskan begini. Kalau anak-anak disuruh menghormati orang tua, ketika orang tua sudah memberi semua kebutuhan hidupnya, orang tua memperhatikan dia, orang tua memberikan semua yang dia mau, terus anak-anak dinasihati, anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu gampang. Tapi konteks di perjanjian baru mengatakan lain. Ketika anak-anak disuruh untuk hormati orang tua, konteksnya adalah anak-anak itu sementara dalam posisi tidak adil. Orang tua mengeksploitir ibu anak. Yang perempuan dijadikan pelacur, yang laki-laki dijadikan budak. Mereka dijual untuk kebutuhan orang tua. Dalam konteks yang mengerikan ini, nasihat kitab suci datang, anak-anak, hormatilah orang tua. Dibutuhkan sebuah kesabaran. Sabar sekalipun kamu ada penderitaan. Angkat tangan yang tiap hari bakal lari dengan mama mantu. Coba angkat tangan.
Dan angkat tangannya mantu yang tiap hari marah di anak mantu. Sabar sedikit ya, sabar. Sedikit itu dia mati. Hidup jangan terlalu apa kok gitu sabar. Kita ini sering tidak sabar, terburu-buru. Dan saudara tahu, orang yang tidak sabar tidak akan berdiri tegak. Orang yang tidak sabar itu selalu lompat jauh. Dan lompat jauh di mana yang sampai berdiri? Sampai teroso. Saudara mengerti arti kata teroso? Di kamus itu tidak ada, di Kupang saya yang ada. Yang untuk apapun jangan terburu-buru, sabar. Kalau kita belajar dari kitab ini, pertama Petrus pasal 4 itu dia bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagian B-nya bilang begini, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri sedikit, itu tanda kesabaran. Kalau saudara terlalu senang juga, tolong kuasai diri. Kalau saudara terlalu susah juga, tolong kuasai diri. Sabar. Orang yang tidak sabar itu bisa dipermalukan. Saya ingat dulu masih kuliah, kami waktu mulai semester berapa tuh dikasih pilihan, boleh tinggal di asrama, terus boleh kos. Kami semua pikir di asrama aturan banyak, jadi lebih baik kos. Kami kos di OS apa. Terus pagi-pagi ada kebiasaan lari pagi. Satu saat lari pagi begini, ada perempuan cantik satu pakai pakaian sama ke karyawati di mana begitu, ke kerja di bank. Lantas karena laki-laki semua, kami berlomba siapa yang kira-kira bisa beromong dengan perempuan. Saya pun teman dia ambil sikap lebih cepat, kami ketinggalan sedikit. Dia lebih cepat mau pergi begini, ternyata ketika dia belum bicara, ini perempuan sudah lebih duluan bicara ke dia dan dia begitu bangganya. Seolah-olah dia memenangkan pertandingan. Ini perempuan bilang begini, kakak bisa tanya sedikit kok? Dengan santunya saya pun teman bilang, iya bisa kak, ke mana? Terus ini nona bilang begini, ini jalan potong di Surabaya, iko mana? Ternyata ini nona gila. Memang sabar tujuh bayang. Sabar tuh pulauan tuh makra rapak. Tuh angkat tangan yang tukang makra rapak. Memang aneh juga kita hidup. Kita ini terlalu menggebu-gebu. Saudara tahu, semua yang cepat-cepat itu selalu tidak terlalu bagus. Butuh proses dan sabar itu penting. Saudara pernah makan daging ayam? Bisa rasa beda ayam kampung dengan ayam apa lagi? Potong bisa. Ayam kampung tuh kita piara 1 tahun jadi masih kecil, tapi dia pun daging enak. Dia pun harga mahal, dia bisa bertelur. Ayam potong baru piara 1 bulan saja pun mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung dia kecil saja. Tapi itu ayam potong itu, mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, turun dia kaki patah. Kalau dia ada dalam kandang, anak-anak dong bawa motor kau gas 2-3 kali di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam tidak mengerti proses. Hidup tuh sabar sedikit. Ada yang punya masalah di sini, ada, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Sabar tuh penting. Sabar itu ya. Sekali lagi, sabar. Sabar. Orang sabar tuh cocok gumuk. Karena saya lihat ini banyak yang sabar ini. Sulari 30 hari di El Tari juga belum turun. Sabar. Sekali lagi ku katakan kepadamu, sabar. Saya pun teman pendeta di Momere, dia baru habis melahirkan, terus 6 bulan kemudian dia mau lari, mau terus turun badan sedikit karena kelihatan besar. Mau lari-lari begini, terus ini ada anak kecil main-main situ, terus saya bilang begini, Tanta, ya, kata mau kasih turun badan kah? Iya, kau tahu dia pun cara, tahu Tanta. Apa itu? Tanta tidak bisa makan 1 bulan begitu. Itu dia cepat turun. Wih, itu jahat sekali Sabar sabar. Sabar. Tidak apa-apa. Kapan malam saya bikin status, pakailah kata-kata positif. Kalau ada orang bacaan besar jangan bilang, lu punggungmu kan? Itu tidak bagus, tidak manusiawi.
Kata-kata tuh harus yang positif. Sayang, dari mana? Aku di sini. Maksudnya aku dari jauh saya kelihatan. Sabar sekalipun kau diperhatikan tidak ada. Berikut, kenakanlah pengampunan. Kenakanlah apa? Belajarlah mengampuni. Mengampuni itu penting sekali. Siapa yang tidak mengampuni, dia tidak pantas diampuni. Siapa yang tidak mengampuni, dia tidak siap untuk menyambut hari baik yang Tuhan akan berikan kepadanya. Siapa yang tidak mengampuni, dia tidak memahami makna penyaliban Kristus bagi pengampunan dirinya. Orang yang tidak mengampuni merusak dirinya sendiri. Orang yang tidak mengampuni ibarat dia yang minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Ada hal yang sakit di sini. Hanya pengampunan yang bisa membebaskan kita dari itu semua. Hanya itu. Pengampunan itu seberapa pentingnya? Ada dua kepentingan. Pertama, siapa yang mengampuni, dia diampuni. Tetapi yang kedua, siapa yang mengampuni, dia memahami karya keselamatan. Pengampunan itu rumit. Pengampunan itu rumit. Dan orang-orang yang bersedia untuk mengampuni adalah orang-orang yang membiarkan Roh Kudus itu memampukan dia. Sehingga dengan kata lain ingin saya bilang, siapa yang tidak mengampuni, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tidak ada. Bagian yang terakhir dari apa yang dipakai disebutkan begini. Pakailah ikatan kasih. Kasih. Kasih itu memperkokoh persaudaraan kita. Persaudaraan kita itu bukan sekedar sesuatu yang sama, tidak. Persaudaraan itu berbeda untuk membangun fungsi-fungsi yang maksimal supaya di mana kita ada nama Tuhan dipermuliakan. Semua mungkin berbeda. Persaudaraan itu seperti kolak. Saudara tahu kolak? Pernah makan? Kolak terdiri dari pisang apa lagi? Ubi apa lagi? Apa? Kacang hijau apa lagi? Terus dia punya nama apa? Kolak. Apa itu? Kalau saudara makan itu pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih, tapi dia diberi cita rasa yang baru. Betul kan? Kita makan kolak, itu kolak semua ada di satu tempat. Bukan pergi makan pisang di sana, baru pindah pergi makan ubi di sana, baru dia pindah pergi minum santan di sana, baru dia bilang tunggu kau naik komfort di situ, kan? Tidak begitu. Kolak itu semua jadi satu, baru dia punya nama apa? Kolak. Tidak saling menghilangkan satu dengan yang lain. Dengan sebuah nama baru, apa? Kolak. Itu beda dengan teh. Saudara tahu teh? Pernah minum teh? Teh terdiri dari apa? Air apa lagi? Gula apa lagi? Terus dia punya nama? Teh pu sombong. Terdiri dari banyak-banyak, baru dia punya nama hanya teh. Wih, es gula. Dia terlalu dominan sekali Hidup itu ikatan kasih memperkokoh kita pun perbedaan. Tuhan Yesus itu dalam semua dan dalam segala sesuatu. Saudara, mari kita lihat sekarang. Pak Pendeta, saya mengerti dan saya tahu benar apa yang tadi Pak Pendeta omong. Saya tahu apa yang harus dimatikan. Saya tahu betul apa yang harus dibuang. Saya tahu betul apa yang harus dipakai. Saya tahu semuanya, Pak Pendeta. Tapi sekarang, bagaimana cara untuk saya melakukannya? Bagaimana cara saya melakukannya? Karena saya juga berdoa, Pak Pendeta. Saya juga berjuang, Pak Pendeta. Tapi seolah-olah setiap kali saya mau melakukan ini sulit sekali. Kenapa? Persoalannya tadi saya bilang kepada saudara, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, tidak bisa. Semua orang bisa membuat sesuatu baik, tapi kebaikan yang tidak didasarkan pada pekerjaan Roh Kudus sia-sia semuanya.
Semua orang bisa pergi ke kantor jam 7 toh. Itu baik kok tidak? Tapi motivasinya mungkin beda. Yang datang karena pekerjaan Roh Kudus, motivasinya betul-betul untuk sebuah tanggung jawab dan memuliakan Tuhan Allah. Semua orang bisa beribadah dan mendengarkan khotbah, betul, kelihatan baik. Tetapi apa? Kalau ya tidak dengan Roh Kudus di dalam dirinya, dia hanya sekedar penikmat biasa. Dia hanya kelihatan di luar bagus, di dalam rusak. Kita ibarat apa? Kuburan. Di luar pakai keramik, tulis Immanuel. Tahu Immanuel siapa? Di dalam isi apa? Bangkai. Pakaian luar kita perhatikan dengan baik. Pakaian luar mentereng, pakaian dalam hancur. Karet dong sudol semua. Ya, itu pakaian dalam itu hari baru masih tulisan Puma. Sekarang di Pompe sudah hilang, tinggal rumah saja. Karena kita hanya memperhatikan sesuatu di luar, di dalam tidak kita perhatikan. Padahal saudara tahu, yang bikin penyakit itu bukan pakaian luar. Yang bikin penyakit itu pakaian mana? Jadi kalau saudara sakit sekarang untuk 3 hal ini, persoalannya di mana? Sudah tahu? Masih Uma atau Puma? Karena itu bagaimana mengoreksi diri kita di bagian dalam. Bebaskan dirimu, biar roh itu masuk sekarang. Saya kasih saudara, ini contoh lama, contoh yang terlalu lama tapi saya suka pakai ini. Saya kasih contoh begini. Kanando, anggap saja kita dua tidak kenal. Anggap saja. Satu saat saya dapat Kanando pun nomor telepon. Saya telepon dia, Nando, jam 12 malam sebentar bisa ketemu saya di Jalan Eltari depan rumah jabatan gubernur. Mau? Tidak mau. Nando, ada ayam 1 di rumah. Kita dua tidak kenal. Saya pergi, Nando mau kasih saya itu ayam? Tidak mau. Saya rubah pertanyaannya, tolong jawab jujur. Nando mau oto? Mau, bilang semua. Terus saya kasih dia oto baru 1 cuma-cuma, Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Setelah dia dapat oto itu dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya, kok tidak? Ada kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang kok tidak? Saya pergi ke rumah, ada ayam 1, kasih kok tidak? Saudara mengerti sekarang perbuatan baik yang digerakkan oleh pemahaman yang benar tentang kasih karunia. Kalau engkau mengerti kasih karunia, Yesus yang berkorban bagi kamu. Kita ini tidak bisa berkorban bagi diri sendiri. Kita ini kalau istri mati, orang menangis, kita juga menangis. Kas mandi dia, kita juga mandi. Kas pakai pakaian, kita juga jas. Kas masuk di peti, hampir-hampir kita mau ikut. Bawa pi kuburan, kita ikut. Tapi waktu kas masuk di dalam kubur, kita ini mama masuk sendiri. Yesus mati ganti kita. Kita yang memaki, siapa yang dihukum? Kita yang tipu, siapa yang dihukum? Siapa memahami kasih karunia itu, baru dia digerakkan untuk mematikan hal-hal yang perlu dimatikan, membuang hal-hal yang perlu dibuang, dan memakai hal-hal yang dipakai. Di mana dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Anda tidak akan pernah bicara kapan waktu itu datang. Sekarang mau datang, sekarang waktunya. Tidak ada masalah bagi kita. Oh, kesakut siapa? Mau datang kapan pun. Bagi orang yang siap, tidak ada masalah tentang waktu itu. Saudara tidak perlu kasih takut orang. Tidak perlu kasih tahu dia tentang kebaikan. Semua ketakutan lenyap. Dulu jauh-jauh hari ketika Yesus belum datang, kalimatnya begini, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Waktu Yesus datang, mulai dari pemberitaan, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Semua kata-kata jangan takut sekarang diganti. Semua kata-kata celakalah diganti. Jangan takut. Jangan takut. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Kristus bagi kita. Amin.